Selamat datang di Pelita. Setiap cerita di sini bukan hanya kisah, tapi cahaya kecil yang mungkin bisa menemani langkahmu. Kadang membuat haru, kadang mengajak kita merenung. Namun selalu ada makna yang bisa kita bawa pulang. Yuk, temenin terus perjalanan ini. Klik subscribe, biar kita bisa terus berbagi cahaya bersama-sama. Dan mari kita jadikan ruang ini lebih hangat. Ramaikan komentar dengan mengetik amin. Seakan kita sedang berdoa bersama, agar setiap kebaikan dalam cerita ini bisa sampai pada hati yang membutuhkan. Senja mulai turun perlahan, sinar jingga menembus kaca jendela rumah besar peninggalan almarhum Pak Surya. Rumah itu berdiri megah di tengah kota, menjadi saksi bisu perjuangan dan kerja keras seorang suami sekaligus ayah yang selama hidupnya hanya ingin keluarganya hidup berkecukupan. Di ruang tengah, Bu Ratna duduk termenung di kursi goyangnya. Rambutnya yang sudah memutih sebagian disanggul sederhana. Tatapannya menerawang jauh, seakan masih mendengar suara suaminya yang hangat, memberi pesan terakhir sebelum kepergiannya, jaga rumah ini, jaga anak-anak kita, Ratna. Jangan biarkan harta ini memisahkan kalian. Air mata mengalir pelan. Namun harapannya agar anak-anaknya tetap rukun mulai goyah. Putri kandungnya, Dina, yang selama ini selalu ia banggakan, justru mulai menunjukkan sikap yang membuat hati seorang ibu terasa teriris. Bu, sampai kapan ibu mau tinggal di rumah sebesar ini sendirian? Bukankah lebih baik ibu pulang saja ke desa? Di sana masih ada rumah peninggalan kakek, kan? Suara Dina terdengar datar namun tegas. Bu Ratna menoleh, terkejut. Dina, kenapa kamu bicara begitu? Ini rumah kita, rumah yang dibangun ayahmu dengan susah payah. Tempat kita tumbuh bersama. Namun Dina hanya menyunggingkan senyum tipis, senyum yang berbeda dari biasanya. Ibu kan sudah tua, lebih tenang kalau tinggal di desa. Lagi pula, aku bisa lebih mudah mengurus rumah ini. Siapa tahu bisa aku kembangkan jati usaha atau aset lainnya. Perlahan, Bu Ratna mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sikap anaknya yang dulu lembut kini berubah menjadi penuh perhitungan. Hatinya bergetar, tapi ia masih mencoba berpikir positif. Dina, apakah ini tentang warisan? Tentang harta peninggalan ayahmu? Tanya Bu Ratna dengan suara lirih, nyaris pecah. Tatapan Dina mengeras, meski bibirnya masih berusaha tersenyum. Semua ini kan pada akhirnya untukku juga. Bu, kenapa harus dipersulit? Ibu istirahat saja di kampung. Biar aku yang ngurus semuanya. Seolah tersambar petir, Bu Ratna terdiam. Ia tak menyangka putri kandung yang ia lahirkan dengan darah dan air mata, kini memandangnya hanya sebagai penghalang. Rencana licik anaknya mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Malam itu, Bu Ratna menangis dalam diam. Ia sadar badai besar sedang mengintai keluarganya. Bukan badai dari luar, melainkan dari dalam rumahnya sendiri, dari darah dagingnya sendiri. Malam terasa sunyi, hanya suara detik jam dinding yang menemani. Di kamar mewahnya, Dina duduk bersama suaminya, Bayu. Lelaki itu sejak awal memang tergiur dengan harta peninggalan mertuanya. Bayu, ibu tidak mau juga pulang ke desa. Dia masih keras kepala mempertahankan rumah ini, keluh Dina sambil menatap suaminya dengan kesal. Bayu, yang sedang menyalakan rokok, tersenyum miring. Kalau begitu, kita harus cari cara lain. Usaha almarhum ayahmu itu terlalu besar untuk dilepas. Kalau semua atas nama ibumu, kita hanya bisa menunggu dia mati. Tapi kalau dia pergi lebih cepat, semua akan jati milikmu. Dina terdiam sesaat. Wajahnya tampak bimbang. Namun tatapan rakus di matanya tidak bisa berbohong. Maksudmu? Bayu mencondongkan tubuh. Suaranya mengecil seolah sedang merencanakan sebuah rahasia besar. Pelan-pelan saja. Kita bisa atur obatnya, buat dia sakit, lemah, hingga akhirnya meninggal tanpa ada yang curiga. Semua orang akan bilang itu karena usia. Dina menggigit bibir, hatinya sempat bergetar karena itu berarti ia harus mengorbankan ibunya sendiri. Tetapi ambisi dan nafsu duniawi menutupi nuraninya. Baiklah, aku akan lakukan kalau itu jalan satu-satunya. Sementara itu, di kamar berbeda, Bu Ratna tengah ditemani oleh perawat pribadinya, Sari. Gadis sederhana itu sudah mengabdi pada keluarga sejak almarhum Pak Surya masih hidup. Baginya,
Bu Ratna bukan hanya majikan, melainkan seperti sosok ibu kedua. Beberapa hari terakhir, Sari mulai mencurigai sesuatu. Obat-obatan yang diberikan Dina pada ibunya terasa janggal. Dosisnya aneh, dan kadang obat itu justru membuat Bu Ratna semakin lemah, bukan membaik. Sari mulai diam-diam menyimpan sebagian obat itu, lalu membandingkan dengan resep asli dari dokter. Kecurigaannya semakin kuat. Ada yang mencoba mencelakai Bu Ratna secara perlahan. Suatu malam, saat Dina hendak memberikan obat pada ibunya, Sari memberanikan diri bicara. "Nyonya Ratna, sebaiknya saya yang memberikan obatnya. Saya tahu dosisnya sesuai resep dokter." Dina menoleh tajam, suaranya dingin. "Tidak usah ikut campur, Sari. Aku anak kandungnya. Aku lebih tahu apa yang terbaik untuk ibuku." Namun Sari tak surut langkah. Hatinya bergejolak. Ia tak sanggup melihat majikan yang begitu baik hatinya diperlakukan dengan cara keji. Dalam diam, ia bersumpah. Ia tidak akan membiarkan Dina melaksanakan rencana gelap itu. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar Bu Ratna. Wajahnya tampak pucat, namun matanya masih menyimpan sisa-sisa kekuatan. Di sampingnya, Sari duduk dengan gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur, pikirannya terus dihantui kegelisahan akan niat jahat Dina dan Bayu. Akhirnya, Sari memberanikan diri untuk bicara. Ia menggenggam tangan majikannya erat-erat. "Nyonya, maafkan saya kalau lancang. Saya tidak bisa diam lagi. Saya yakin Nyonya sedang diracuni oleh Nona Dina secara perlahan. Obat yang diberikan pada Nyonya tidak sesuai dengan resep dokter." Bu Ratna terperanjat, wajahnya pucat bukan hanya karena sakit, melainkan karena hatinya seperti disayat. "Sari, apa yang kamu katakan? Itu anakku, putri yang kubesarkan." Suaranya bergetar, seakan menolak kenyataan. Namun Sari menatapnya penuh keyakinan. "Saya tahu ini sulit diterima, Nyonya. Tapi saya sudah simpan beberapa obat itu. Saya periksa ke apotik, dan benar, obat itu bukan untuk penyakit Nyonya. Jika terus diminum, bisa membuat tubuh melemah hingga akhirnya tidak kuat lagi." Butiran air mata mengalir di pipi Bu Ratna. Hatinya hancur, tapi ia juga sadar. Jika ia hanya menangis, hidupnya benar-benar akan berakhir di tangan anak kandungnya sendiri. Dengan suara lirih namun penuh tekad, Bu Ratna berkata, "Kalau begitu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus buat mereka percaya rencana mereka berhasil. Tapi sebenarnya, kitalah yang sedang menyusun langkah." Setiap kali Dina datang dengan segelas air dan obat, Bu Ratna dengan patuh menerimanya. Di depan putrinya, ia pura-pura menelan obat itu, padahal diam-diam Sari sudah menukarnya dengan permen kecil yang aman. Hari demi hari, Bu Ratna mulai berpura-pura tubuhnya semakin lemah. Napasnya dibuat tersengal, langkahnya melambat, bahkan kadang ia berpura-pura tidak kuat berdiri lama. Dina merasa puas. Ia mulai yakin bahwa rencananya berjalan mulus. "Bagus, sebentar lagi semua ini akan jadi milik kita, Bayu," bisiknya dengan senyum dingin. Namun ia tidak tahu, di balik kelemahan yang ditunjukkan ibunya, ada sebuah strategi yang sedang dipersiapkan. Sari dan Bu Ratna mulai mencatat semua kejadian. Obat yang diberikan, sikap Dina, bahkan percakapan-percakapan mencurigakan yang kadang mereka dengar saat Dina dan Bayu berdiskusi. "Biarkan mereka merasa menang, Sari," ucap Bu Ratna dengan mata yang kini menyala penuh tekad. Tubuhnya tampak semakin rapuh, wajahnya pucat, dan langkahnya gontai. Sesekali ia batu kecil, menambah kesan bahwa ajalnya benar-benar kian dekat. Dina memperhatikan dari jauh dengan puas. Saat melihat ibunya berusaha berdiri namun langsung terhuyung, ia hanya tersenyum tipis. "Tidak lama lagi, Bayu, semua akan jadi milik kita," bisiknya pada suaminya. Bayu mengangguk penuh percaya diri. "Kau sudah melakukan yang terbaik, Din. Biarkan saja dia perlahan pergi. Harta itu akan segera berpindah ke tangan kita." Mereka berdua semakin berani menyusun rencana ke depan. Bayu mulai menghubungi notaris, pura-pura menanyakan prosedur pengalihan aset jika pemiliknya meninggal. Sementara Dina sibuk mengatur pembukuan usaha peninggalan ayahnya, seolah-olah sebentar lagi semua itu memang sudah sah jati miliknya. Di sisi lain, Bu Ratna dan Sari terus melanjutkan permainan mereka.
Setiap kali Dina datang membawa obat, Bu Ratna menelannya dengan wajah patuh. Setelah Dina pergi, Sari segera menukar dengan kapsul kosong yang sudah ia siapkan. Sambil duduk di kursi goyang, Bu Ratna berbisik pada perawat setianya. Sari, sudah saatnya kita mulai kumpulkan bukti yang lebih kuat. Aku tidak mau hanya berpura-pura sakit. Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya Dina dan Bayu. Sari mengangguk penuh semangat. Ia sudah merekam beberapa percakapan samar yang terdengar ketika Dina dan Bayu membicarakan rencana mereka. Suatu kali, bahkan sempat terdengar jelas suara Bayu berkata, "Biar saja dia cepat mati, Din. Dengan begitu kita tak perlu lagi bersandiwara." Rekaman itu disimpan rapat-rapat oleh Sari. Ia tahu, bukti itu akan jadi senjata pamungkas ketika saatnya tiba. Namun sandiwara itu juga mulai menimbulkan konsekuensi. Malam itu, ketika Bu Ratna kembali berpura-pura kesakitan di depan Dina, hatinya benar-benar tersayat. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia bukan menangis karena lemah, tapi karena luka di hatinya semakin dalam. Anak yang ia lahirkan dengan kasih, kini menunggu kematiannya dengan sabar. Di balik tangisnya, Bu Ratna bersumpah dalam hati, "Kalau mereka ingin melihat aku mati, maka aku akan mati dalam sandiwara. Tapi setelah itu, biarlah mereka yang benar-benar mati karena kebenaran." Suasana rumah besar itu semakin muram. Dina dan Bayu kian yakin bahwa Bu Ratna hanya tinggal menunggu hari. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Bu Ratna telah memanggil pulang seseorang yang selama ini bekerja keras di luar kota. Anak lelakinya, Aditya. Aditya adalah anak kedua dari Bu Ratna dan almarhum Pak Surya. Sejak lulus kuliah, ia dipercaya untuk mengelola cabang usaha ayahnya di luar kota. Ia jarang pulang, bukan karena lupa keluarga, tapi karena ayahnya selalu mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian. Ketika menerima kabar dari ibunya bahwa kesehatannya menurun, Aditya segera meninggalkan semua urusannya dan pulang. Begitu masuk rumah, ia langsung berlari ke kamar ibunya. Ibu, suaranya tercekat melihat Bu Ratna terbaring lemah. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, namun Bu Ratna menatapnya dengan senyum samar. "Adit, akhirnya kau pulang. Nah, ibu masih kuat. Jangan khawatir. Justru kepulanganmu inilah yang ibu butuhkan." Aditya kebingungan. "Maksud ibu?" Di sampingnya, Sari menunduk, lalu perlahan menceritakan semuanya tentang obat palsu, racun yang diberikan secara perlahan, dan rencana Dina bersama Bayu untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhum Pak Surya. Wajah Aditya memerah menahan amarah. "Apa, Dina? Kakakku sendiri sanggup melakukan ini pada ibu. Tidak bisa dibiarkan. Aku tidak peduli dia darah dagingku, dia harus diberi pelajaran." Namun Bu Ratna menggelang pelan. "Jangan gegabah, Adit. Kita harus bijak. Jika kita langsung menuduh, mereka bisa memutarbalikkan fakta. Ibu ingin mereka jatuh bukan karena amarah kita, tapi karena kebenaran yang terungkap di depan mata semua orang." Aditya menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Kalau begitu kita harus menyusun rencana. Aku akan bantu Ibu dan Sari." Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang kerja almarhum Pak Surya. Lampu meja menyinari wajah-wajah penuh tekad. Sari mengeluarkan catatan kecil dan beberapa rekaman suara yang sudah ia simpan. Ini bukti pertama. Percakapan mereka saat membicarakan cara mempercepat kematian Nyonya. Aditya menambahkan, "Aku bisa urus notaris yang selama ini bekerja dengan perusahaan ayah. Dia orang lama, setia pada keluarga. Jika Dina atau Bayu mencoba memalsukan dokumen, kita bisa langsung bongkar." Bu Ratna lalu menimpali dengan suara tegas meski tubuhnya tampak rapuh. "Dan ibu akan terus bermain dalam sandiwara ini. Biarkan mereka merasa menang. Sampai tiba saatnya, kita buka semua kebusukan mereka di depan keluarga besar, bahkan jika perlu, di depan hukum." Mata Aditya berkaca-kaca melihat ketegaran ibunya. "Ibu, sabarlah. Kali ini biarkan aku yang berdiri di depan melindungi ibu." Sari mengangguk mantap. "Kita bertiga harus kompak. Kalau saatnya tiba, tidak ada lagi tempat bagi Nona Dina dan Tuan Bayu untuk bersembunyi." Dan malam itu, kesepakatan terjalin. 3 jiwa bersatu. Seorang ibu yang dikhianati, seorang putra yang penuh bakti, dan seorang perawat yang setia. Bersama,
Mereka menyalakan api kebenaran untuk membalikkan keadaan. Sementara di kamar sebelah, Dina dan Bayu masih sibuk bermimpi tentang warisan yang segera jatuh ke tangan mereka, tanpa pernah sadar bahwa jebakan besar sedang menanti. Hari-hari berlalu dengan penuh kehati-hatian. Dina semakin percaya diri bahwa ibunya benar-benar sedang sekarat. Sementara itu, di balik sandiwara yang nyaris sempurna, Bu Ratna bersama Aditya dan Sari mulai menyiapkan langkah akhir. Aditya sudah tidak tinggal diam. Ia menghubungi Pak Hendra, notaris lama yang dulu selalu bekerja dengan almarhum Pak Surya, serta mengundang Pak Arman, pengacara keluarga yang sudah mengenal mereka sejak lama. Di ruang kerja yang penuh dengan dokumen peninggalan ayahnya, mereka semua duduk bersama. Pak Hendra menatap Bu Ratna dengan prihatin. "Nai, Ratna, saya sudah dengar sedikit dari Aditya. Benarkah Dina mencoba meracuni ibu?" Bu Ratna menunduk, suaranya lirih tapi tegas. "Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti. Karena itu, saya butuh bantuan kalian untuk memastikan semua ini terbongkar." Sari lalu membuka sebuah map berisi catatan kecil, rekaman suara, dan beberapa foto obat yang diberikan Dina. "Ini obat yang sering ia berikan. Saya sudah tanyakan ke apotik, dan ternyata salah satu kandungannya bisa merusak organ jika dikonsumsi terus-menerus." Pak Arman mengambil alih catatan itu, matanya menyipit serius. "Ini bisa jadi bukti percobaan pembunuhan, tapi kita butuh lebih. Harus ada rekam jejak transaksi atau bukti pembelian obat tersebut." Aditya tersenyum tipis. "Itu sudah saya siapkan." Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya print out hasil penelusuran yang ia lakukan diam-diam. "Saya minta bantuan seorang teman di apotik untuk memeriksa data penjualan. Obat-obatan ini dibeli dengan identitas palsu, tapi CCTV menunjukkan wajah Dina yang datang bersama Bayu." Semua terdiam sejenak. Udara di ruangan terasa menegang. "Bukti itu sangat kuat." Pak Arman menepuk meja perlahan. "Kalau begitu, kita tinggal menunggu saat yang tepat. Saya sarankan kita lakukan konfrontasi di depan keluarga besar. Jika perlu, kita libatkan pihak berwajib setelah bukti lengkap. Dengan begitu, tidak ada jalan bagi Dina dan Bayu untuk mengelak." Bu Ratna menarik napas panjang. Meski hatinya masih sakit, kini ia merasa lebih tenang karena tidak sendirian. Ia memandang Aditya dan Sari dengan mata berkaca-kaca. "Kalian membuat ibu kuat." "Terima kasih, Nak." "Terima kasih, Sari. Inilah saatnya bukan hanya untuk melindungi ibu, tapi juga menjaga nama baik ayahmu. Dia pasti tidak rela jika keluarganya hancur karena keserakahan." Aditya menggenggam tangan ibunya. "Percayakan semuanya pada saya, Bu. Kali ini, aku yang akan berdiri di depan." Sementara itu, di kamar lain, Dina dan Bayu sedang menghitung-hitung harta warisan yang sebentar lagi mereka anggap akan menjadi milik mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka kini sedang diawasi, setiap gerakan mereka sudah tercatat, dan sebuah jebakan besar sudah dipasang untuk menjatuhkan mereka dengan bukti yang tak terbantahkan. Hari itu, Dina duduk di ruang kerja rumah besar peninggalan ayahnya. Wajahnya tampak penuh semangat, meski ibunya terlihat makin rapuh dari hari ke hari. Di sampingnya, Bayu memegang map berisi berkas-berkas kosong yang siap diisi. "Bayu, ini saatnya. Kalau kita tidak bergerak cepat, siapa tahu ibu malah berubah pikiran dan menunda semuanya," kata Dina dengan suara penuh ambisi. Bayu mengangguk sambil menyalakan rokok. "Kita harus buat semua dokumen warisan dialihkan atas nama kamu. Aku sudah kontak notaris, Pak Hendra, dan pengacara keluarga, Pak Arman. Mereka akan datang minggu depan. Asal kita bisa bujuk atau kalau perlu sogok urusan ini pasti beres." Dina tersenyum puas. "Bagus. Dengan begitu, sebelum ibu benar-benar meninggal, aset ini sudah aman di tanganku." Beberapa hari kemudian, Dina dan Bayu bertemu dengan Pak Hendra dan Pak Arman di sebuah restoran mewah. Dina tampil elegan, seakan-akan dirinya sudah sah menjadi pemilik seluruh kekayaan keluarganya. "Pak Hendra, Pak Arman," ucap Dina dengan senyum manis, "saya ingin membicarakan soal pengalihan aset keluarga. Toh semua ini nanti akan jatuh ke tangan saya juga, jadi lebih baik dipercepat. Kalian pasti mengerti." Pak Hendra menatapnya dengan ekspresi datar. "Tapi Nyonya Ratna masih hidup, Nona Dina. Selama beliau masih sehat,
Semua aset sah berada di bawah namanya. Dina melirik Bayu sekilas lalu menyandarkan tubuh ke kursi, berusaha tetap tenang. Tentu saja saya mengerti, Pak. Karena itu, saya harap kita bisa bekerja sama. Saya tidak ingin terlalu banyak prosedur. Kalian membantu saya akan pastikan ada imbalan yang pantas untuk kalian. Bayu langsung mengeluarkan sebuah amplop tebal, meletakkannya di atas meja. Anggap saja ini tanda terima kasih awal. Sisanya akan menyusul setelah dokumen beres. Pak Arman dan Pak Hendra saling berpandangan. Mereka tetap menjaga wajah mereka tetap serius, meski dalam hati mereka tahu inilah momen yang mereka tunggu, jebakan yang sudah disusun bersama Aditya dan Bu Ratna. Pak Arman berdeham. Nona Dina, kami mengerti maksud Anda. Baiklah, kami akan pertimbangkan usulan ini. Tapi tentu saja, semua ada risikonya. Dina tersenyum puas. Risiko itu urusan saya. Yang penting, semuanya harus segera selesai. Tanpa sadar, Dina dan Bayu telah menjerat diri mereka sendiri. Kata-kata mereka terekam dengan jelas melalui alat perekam kecil yang tersembunyi di tas kerja Pak Arman. Amplop berisi uang itu pun akan menjadi bukti tambahan bahwa mereka mencoba menyogok pejabat hukum untuk melancarkan rencana kotor mereka. Sementara itu, di rumah, Bu Ratna dan Aditya menunggu dengan tenang. Sari menyiapkan teh hangat untuk keduanya. Apakah mereka sudah masuk perangkap, Bu? Tanya Sari dengan mata berbinar. Bu Ratna tersenyum tipis, meski hatinya tetap perih. Keserakahan selalu membuat orang buta, Sari. Dan keserakahan merekalah yang akan membawa mereka ke jurang. Aditya mengepalkan tangan dengan mantap. Tunggu saja, Bu. Sebentar lagi mereka akan tersungkur di depan keluarga besar dan tidak ada jalan bagi mereka untuk lari. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ruang tengah rumah besar peninggalan almarhum Pak Surya dipenuhi oleh keluarga besar. Suasana yang awalnya hangat perlahan menjadi tegang ketika Dina dan Bayu masuk dengan wajah penuh percaya diri. Membawa map berisi dokumen-dokumen yang mereka kira akan menjadi jalan menuju kekuasaan penuh atas harta keluarga. Dina melangkah anggun, menyapa beberapa saudara dengan senyum manis yang penuh kepalsuan. Terima kasih sudah datang. Ini hanya urusan kecil soal warisan. Saya ingin semuanya berjalan lancar dan tanpa konflik. Bayu berdiri di sampingnya, seolah menjadi tameng yang siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalangi. Di ujung ruangan, Bu Ratna duduk di kursi goyang dengan selimut menutupi kakinya. Wajahnya tampak lemah, seolah-olah sebentar lagi benar-benar akan meninggalkan dunia. Sari berdiri di belakangnya, setia mendampingi. Tak lama kemudian, Pak Hendra sang notaris dan Pak Arman sang pengacara keluarga masuk ke ruangan. Aditya menyambut mereka dengan sikap tegas, lalu berdiri di samping ibunya. Baik, suara Pak Hendra menggema, membuat semua mata tertuju padanya. Hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan permintaan Nona Dina terkait pengalihan aset keluarga. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Dina tersenyum angkuh. Tentu saja, Pak. Silakan, saya hanya ingin mempercepat apa yang memang sudah menjadi hak saya. Namun saat Pak Hendra membuka map, bukan dokumen pengalihan aset yang keluar, melainkan foto-foto obat yang dibawa Sari, catatan pembelian dari apotik, serta rekaman transaksi CCTV. Ruangan seketika hening. Dina menegang, wajahnya memucat. Bayu melirik ke kanan-kiri, mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Arman melanjutkan dengan suara berat, sebelum membicarakan soal warisan, ada dugaan serius yang harus kita bicarakan. Dugaan bahwa Nyonya Ratna telah menjadi korban percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Dari pengeras suara kecil yang sudah disiapkan, terdengar jelas rekaman suara Bayu. Biar saja dia cepat mati, Din. Dengan begitu kita tak perlu lagi bersandiwara. Disusul dengan suara Dina sendiri, yang penting semua harta ini segera jadi milikku. Urusan ibu tidak perlu dipikirkan lama-lama. Gema rekaman itu membuat keluarga besar terperanjat. Beberapa mulai berbisik-bisik, sebagian lain menatap Dina dengan mata penuh kebencian. Dina panik. Itu tidak benar. Itu rekaman palsu. Kalian semua diperalat. Namun sebelum ia bisa bicara lebih jauh, Pak Hendra mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini uang yang Anda dan suami Anda berikan kepada kami untuk menyogok.
kami simpan sebagai bukti. Maaf, Nona Dina, tapi keserakahan Anda sudah terlalu jauh. Suasana menjadi kacau. Bayu mencoba bangkit dan mengelak. Semua ini jebakan. Kalian semua sudah memfitnah kami. Aditya maju selangkah. Suaranya lantang dan penuh wibawa. Jebakan? Tidak. Bayu, ini semua fakta. Fakta bahwa kalian tega mencoba membunuh ibu kami sendiri demi harta. Fakta bahwa kalian mencoba mempermainkan hukum dengan sogokan murahan. Ia menoleh ke arah ibunya. Bu, sekarang saatnya ibu yang bicara. Bu Ratna perlahan berdiri dari kursinya, meski tubuhnya tampak lemah. Ia menatap Dina dengan mata yang penuh luka, tapi juga ketegasan. Dina, anakku, ibu tidak pernah membayangkan kau bisa setega ini. Ibu rela memberikan apa saja untuk anak-anak ibu, tapi kau memilih jalan yang salah. Kau memilih mengkhianati darah dagingmu sendiri. Dina terdiam, matanya berkaca-kaca antara marah dan takut. Bayu hanya bisa terkulai, wajahnya penuh keringat dingin. Keluarga besar kini menyaksikan kebenaran yang tak bisa dibantah. Semua bukti sudah di tangan Bu Ratna, Aditya, Sari, notaris, dan pengacara. Dan untuk pertama kalinya, Dina merasakan apa itu kalah. Bukan karena orang lain menjatuhkannya, tapi karena keserakahannya sendiri yang menggali lubang kehancuran. Ruang tengah rumah itu kini penuh ketegangan. Semua bukti sudah terbuka. Keluarga besar menatap Dina dan Bayu dengan rasa muak sekaligus tak percaya. Dina berdiri terpaku. Wajahnya pucat, sementara Bayu berusaha tetap tegak meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Semua ini tidak benar. Dina berteriak histeris. Ibu, katakan pada mereka, ini hanya salah paham. Aku hanya ingin melindungi harta keluarga. Bu Ratna berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya memang masih tampak rapuh, namun suaranya kali ini tegas, bergetar oleh luka sekaligus keteguhan hati seorang ibu. Dina, kau bilang ingin melindungi harta keluarga, tapi dengan cara meracuniku, mengatur kematianku, dan menyuap pejabat hukum. Itu bukan melindungi, itu merusak, itu membunuh. Dina terisak, tapi lebih karena ketakutan daripada penyesalan. Ibu, aku hanya diam. Bu Ratna memotong dengan suara yang tak pernah ia keluarkan sebelumnya. Seluruh keluarga besar terkejut, karena selama ini Bu Ratna dikenal lembut dan penuh kesabaran. Ibu sudah terlalu lama diam, lanjutnya dengan sorot mata tajam. Hari ini ibu tidak hanya bicara sebagai seorang ibu, tapi sebagai pewaris amanah almarhum ayahmu. Dan keputusan ibu sudah bulat. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. 2 orang polisi masuk, disusul oleh seorang penyidik. Semua mata terbelalak. Dina dan Bayu membeku. Aditya melangkah maju. Benar, Bu sudah menelpon polisi sebelum acara ini dimulai. Kita semua di sini bukan hanya saksi keluarga, tapi juga saksi hukum. Polisi itu memberi hormat singkat. Kami sudah menerima laporan lengkap beserta bukti-bukti, rekaman, dokumen, hingga uang sogokan. Hari ini kami resmi menahan saudara Bayu dan Nona Dina atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan upaya penyuapan. Seketika wajah Dina hancur. Ia menjerit, berusaha berlari ke arah ibunya. Ibu, jangan serahkan aku pada mereka. Aku anakmu, tolong. Bu, namun Bu Ratna hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau memang anakku, Dina. Dan karena itulah ibu melakukan ini. Jika ibu hanya diam, kau akan semakin tersesat. Biarlah hukum yang mengajarimu arti tanggung jawab. Itu pelajaran yang tidak bisa ibu berikan dengan kata-kata. Bayu berusaha melawan ketika polisi memborgolnya. Tapi Aditya menahan bahunya dengan keras. Cukup, Bayu, semua sudah selesai. Keserakahanmu membawa kalian ke sini. Keluarga besar hanya bisa menyaksikan dengan campuran lega dan sedih. Mereka tahu keputusan Bu Ratna sangat berat, tapi juga paling benar. Ketika Dina digiring keluar sambil menangis, Bu Ratna menutup matanya, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ia berbisik lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Maafkan ibu. Nak, semoga kau belajar dari jalan gelap yang kau pilih. Sementara itu, Aditya menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ibu tidak sendirian lagi. Aku akan pastikan perusahaan dan keluarga ini tetap berjalan sesuai amanah ayah.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Ratna bisa menarik napas lega. Luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh, tapi ia tahu keputusannya hari ini akan menyelamatkan nama baik suaminya dan masa depan keluarga. Setelah kepergian polisi yang membawa Dina dan Bayu, suasana rumah besar itu berubah hening. Meskipun berat, semua keluarga besar menyadari bahwa keputusan Bu Ratna adalah jalan terbaik. Satu persatu saudara menghampirinya, memberikan dukungan dan doa. Ibu sudah melakukan yang benar, ucap salah satu kakak iparnya sambil menepuk bahu Bu Ratna. Kalau tidak ditegakkan sejak sekarang, keserakahan itu bisa menghancurkan semuanya. Bu Ratna tersenyum tipis, wajahnya masih menyimpan kesedihan, namun matanya mulai terlihat lebih tenang. Ia tahu luka itu akan lama sembuhnya, tapi dukungan keluarga membuatnya lebih kuat. Di sampingnya, Aditya berdiri tegak, berperan sebagai tameng sekaligus penerus keluarga. Mulai hari ini, biarkan aku yang mengurus semua urusan usaha, Bu. Aku akan menjaga apa yang ayah tinggalkan, bukan untuk diriku, tapi untuk keluarga ini. Bu Ratna menatap putranya dengan bangga. Adit, ayahmu pasti bahagia melihatmu sekarang. Kau benar-benar sudah dewasa dan siap memikul amanahnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, hanya tinggal Bu Ratna, Aditya, dan Sari di ruang tengah. Udara terasa hangat meski hati mereka baru saja melewati badai. Sari menuangkan teh untuk Bu Ratna, lalu duduk di sampingnya. Saya hanya melakukan apa yang sudah seharusnya, Nyonya. Tidak pantas rasanya saya disebut berjasa. Namun Bu Ratna menggenggam tangan perawat setianya itu dengan lembut. Tidak, Sari. Kau bukan sekadar perawat. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Tanpamu, mungkin aku sudah tiada sekarang. Aditya menatap keduanya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, tanpa keberanian Sari, rencana kotor Dina dan Bayu mungkin tak pernah terbongkar. Beberapa saat kemudian, ketika Sari beranjak untuk membereskan cangkir, Bu Ratna menoleh pada putranya. Suaranya pelan, tapi syarat makna. Adit, ibu ingin melihatmu benar-benar bahagia. Ibu ingin ada seseorang di sisimu yang tulus, yang tidak hanya mencintai hartamu, tapi juga dirimu. Aditya terdiam, lalu menatap ibunya penuh tanda tanya. Maksud ibu? Bu Ratna tersenyum lembut. Matanya melirik ke arah Sari yang sedang merapikan meja. Ibu melihat ketulusan itu ada pada Sari. Dia menjaga ibu dengan nyawa, bukan karena gaji, tapi karena hatinya. Ibu ingin menjodohkanmu dengannya. Aditya terbelalak sejenak, pipinya memerah tanpa sadar. Ia menoleh sekilas ke arah Sari, yang tak menyadari pembicaraan itu. Bu, apa ibu serius? Tanyanya dengan suara pelan. Iya, Nak. Bu Ratna mengangguk mantap. Cinta sejati itu lahir dari ketulusan, bukan dari keserakahan. Ibu ingin kau menemukan pasangan yang benar-benar bisa menjaga hatimu dan keluargamu, bukan seperti Dina yang hanya melihat harta. Aditya menunduk, hatinya berdebar. Entah sejak kapan, ia memang mulai menaruh rasa kagum pada Sari kesederhanaannya, ketulusannya, dan keberaniannya. Namun ia selalu memendam perasaan itu, takut dianggap tidak pantas. Kini, ucapan ibunya seperti membuka jalan yang selama ini ia ragu untuk tempuh. Sari kembali duduk, tidak tahu bahwa dirinya baru saja menjadi bagian dari rencana baru Bu Ratna. Sementara itu, Aditya hanya bisa tersenyum samar, mencoba menyembunyikan debaran di dadanya. Badai mungkin sudah berlalu, namun di balik luka dan air mata, sebuah cahaya baru mulai tumbuh, cahaya cinta dan harapan yang akan mengobati segala perih di hati keluarga itu. Beberapa hari setelah peristiwa besar itu, rumah besar peninggalan almarhum Pak Surya mulai kembali tenang. Meski luka hati masih terasa, terutama bagi Bu Ratna, kehidupan perlahan berjalan ke arah yang lebih baik. Aditya kini tinggal menetap di rumah bersama ibunya. Ia mulai mengurus perusahaan dengan penuh keseriusan, didampingi notaris dan pengacara keluarga. Setiap pagi, ia berangkat dengan membawa keyakinan baru, menjaga amanah ayahnya dan melindungi ibunya. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada hal lain yang diam-diam mengisi hatinya, sosok Sari. Suatu sore, Aditya melihat Sari tengah menyapu halaman rumah. Sinar matahari senja memantul di wajahnya yang sederhana, tanpa polesan berlebihan, namun memancarkan ketulusan.
Aditya mendekat sambil membawa 2 gelas teh hangat. Sari, istirahat sebentar. Kamu pasti capek. Sari menoleh, sedikit kaget. Tuan Aditya, tidak usah repot-repot. Saya masih kuat, tapi aku ingin kamu duduk sebentar, ucap Aditya dengan senyum lembut. Ia meletakkan teh di bangku teras. Sari akhirnya menuruti. Mereka duduk berdampingan, meski sedikit canggung. Hening sejenak, hanya suara burung sore yang terdengar. Aditya membuka percakapan. Sari, aku ingin mengucapkan terima kasih. Bukan hanya karena kamu sudah menyelamatkan ibu, tapi juga karena kamu selalu ada di sampingnya. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Sari tersipu, menundukkan kepala. Saya hanya melakukan kewajiban, Tuan. Lagi pula, Nyonya sudah sangat baik pada saya. Rasanya tidak pantas kalau saya diam saja melihat beliau disakiti. Aditya menatapnya lekat-lekat. Dalam hatinya, ia merasa kata-kata itu keluar dari hati yang tulus dan semakin menguatkan rasa kagum yang ia pendam. Malam harinya, Bu Ratna memperhatikan putranya yang tampak sering mencari-cari kesempatan berbicara dengan Sari. Senyum samar terukir di wajahnya. Ia tahu, benih yang ia harapkan mulai tumbuh. Di kamar, ia memanggil Aditya untuk berbicara. Adit, ibu melihat caramu memperlakukan Sari. Kau tidak perlu malu, nak. Justru ibu senang jika kau mulai menyukainya. Aditya terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Bu, aku memang kagum padanya. Tapi aku tidak tahu apakah pantas. Aku seorang pengusaha, dia hanya seorang perawat sederhana. Bu Ratna menggenggam tangan putranya erat-erat. Nah, jangan ulangi kesalahan yang pernah dilakukan Dina menilai orang dari harta. Yang membuatmu pantas bersama Sari bukan status, tapi hatimu. Dan ibu yakin, hatimu memilihnya dengan benar. Aditya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ucapan ibunya meneguhkan hatinya. Ia mulai sadar, mungkin inilah jawaban dari doa-doa panjang yang dulu ia ucapkan dalam kesepian. Sementara itu, di kamarnya sendiri, Sari duduk termenung. Perasaannya kacau, jantungnya sering berdegup lebih cepat setiap kali berhadapan dengan Aditya. Ia tak pernah berani bermimpi bisa diperhatikan oleh putra majikannya. Tapi perlakuan Aditya akhir-akhir ini membuat hatinya goyah. Di luar pengetahuannya, dua hati kini mulai saling mendekap perlahan, sederhana, tapi tulus. Dan Bu Ratna, yang selama ini penuh luka, tersenyum lega. Ia yakin, Tuhan sedang mengobati hatinya dengan cara yang indah. Melalui cinta yang lahir dari ketulusan. Hari itu suasana rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Aditya baru saja pulang dari pertemuan dengan notaris dan pengacara. Semua urusan hukum mengenai harta warisan ayahnya sudah aman, tidak ada celah sedikit pun untuk Dina dan Bayu kembali mengganggu. Bu Ratna merasa lega. Malam itu ia duduk di ruang keluarga sambil merajut, sementara matanya sesekali melirik ke arah putranya. Sejak beberapa hari terakhir, ia melihat Aditya sering mencuri pandang pada Sari. Rasa bangga dan haru bercampur jadi satu di hatinya. Ibu sudah tua, Adit, ucap Bu Ratna tiba-tiba. Tapi ada satu hal yang masih membuat ibu kuat. Aditya memberanikan diri. Ia menunggu Sari yang sedang merapikan bunga di taman. Angin sore bertiup lembut, membuat suasana semakin syahdu. Sari, panggil Aditya pelan. Sari menoleh, sedikit terkejut melihat keseriusan di wajahnya. Ada apa? Tuan, jangan panggil aku Tuan lagi, ucap Aditya dengan suara tenang. Panggil saja Aditya, karena aku ingin kita bicara. Bukan sebagai ma, tapi sebagai dua orang yang saling mengenal. Sari menatapnya bingung, jantungnya berdegup kencang. Baiklah, Aditya, lalu, apa yang ingin dibicarakan? Aditya mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap mata Sari dengan sungguh-sungguh. Sari, sejak kamu masuk ke rumah ini, kamu selalu jati cahaya. Kamu bukan hanya menyelamatkan ibu, tapi juga membuatku sadar arti ketulusan. Aku menyukaimu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa dirimu. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya campur aduk antara bahagia dan tak percaya. Aditya, saya ini siapa? Hanya seorang perawat biasa. Bagaimana mungkin? Aditya langsung memotong. Jangan bicara soal biasa atau tidak.
Yang kubutuhkan adalah hati yang tulus, dan aku melihat itu ada padamu. Aku ingin kita tidak hanya berjalan berdampingan menjaga ibu, tapi juga berjalan bersama membangun masa depan. Air mata Sari akhirnya jatuh. Ia menutup mulutnya, menahan haru. Saya juga menyimpan rasa itu, tapi saya takut mengatakannya. Ditya tersenyum lega, lalu menggenggam tangannya. Kalau begitu, jangan takut lagi. Mulai sekarang, biar kita sama-sama melangkah. Dari jendela ruang tamu, Bu Ratna yang diam-diam menyaksikan percakapan itu tersenyum bahagia. Hatinya lega, luka yang pernah ditorehkan oleh anak perempuannya kini terobati dengan cinta tulus yang hadir di antara putra dan perawat setianya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga memberikan cahaya baru untuk keluargaku." Matahari senja perlahan tenggelam, meninggalkan langit jingga yang indah. Dan di taman itu, cinta yang sederhana mulai bertumbuh, menjanjikan babak baru penuh harapan bagi keluarga Bu Ratna. Hari Minggu pagi, rumah besar peninggalan almarhum Pak Surya kembali ramai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana terasa hangat, bukan karena acara bisnis atau pembicaraan warisan, melainkan karena Bu Ratna punya niat besar memperkenalkan Sari kepada keluarga besar. Aditya awalnya sempat canggung, namun Bu Ratna menenangkannya. "Nah, cinta itu tidak perlu disembunyikan. Ibu ingin semua orang tahu bahwa pilihannya bukan hanya milikmu, tapi juga restu dari ibu." Menjelang siang, keluarga besar berkumpul. Ada beberapa kerabat dekat, termasuk sepupu-sepupu Aditya yang selama ini mengurus sebagian kecil usaha cabang. Mereka duduk dengan wajah penasaran, bertanya-tanya acara apa yang sedang disiapkan. Bu Ratna berdiri di ruang tengah, ditemani Aditya di sebelah kanan dan Sari di sebelah kiri. Sari tampak gugup, menunduk sambil menggenggam erat ujung kain bajunya. "Saudara-saudaraku," suara Bu Ratna bergetar namun tegas, "hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Hidup saya sudah melalui ujian berat. Anak perempuan saya, Dina, memilih jalan yang salah. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya sendirian. Ia mengirimkan seseorang yang dengan setia menjaga saya di saat paling lemah." Ia meraih tangan Sari, mengangkatnya perlahan agar semua orang melihat. "Inilah Sari, perawat yang selama ini tidak hanya mengurus kesehatan saya, tapi juga menjadi pelindung saya dari niat jahat. Kesetiaannya membuat saya sadar bahwa keluarga tidak selalu lahir dari darah, tapi dari hati." Semua yang hadir terdiam, sebagian bahkan tampak haru. Bu Ratna melanjutkan dengan suara lebih lantang, "Saya juga ingin kalian tahu, saya merestui hubungan Sari dengan Aditya. Saya melihat ketulusan mereka, dan saya yakin inilah cara Tuhan membalut luka keluarga kita." Aditya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh pada Sari. Perlahan, ia menggenggam tangan Sari di depan semua orang. "Aku berjanji akan menjaga Sari, sama seperti aku menjaga ibu dan amanah ayah." Sari terisak pelan, suaranya lirih namun jelas. Saya hanya seorang sederhana. Tapi jika Nyonya dan Aditya mempercayai saya, maka saya akan memberikan seluruh hati saya untuk keluarga ini." Kerabat yang hadir akhirnya memberikan tepuk tangan. Ada yang datang menghampiri, menepuk pundak Aditya. Ada pula yang memeluk Bu Ratna sambil berucap syukur. Di sudut ruangan, Bu Ratna menutup mata sejenak, menahan air mata bahagia. "Surya," bisiknya dalam hati, seolah berbicara kepada mendiang suaminya. "Aku sudah melewati badai, dan kini aku melihat pelangi. Putramu sudah menemukan pendamping yang tulus, dan aku tak lagi merasa sendirian." Hari itu bukan sekadar pengumuman cinta, melainkan awal perjalanan baru, sebuah keluarga yang dibangun kembali di atas dasar ketulusan, bukan harta. Sejak pengumuman restu di hadapan keluarga besar, keadaan rumah Bu Ratna berubah total. Senyum kembali menghiasi wajah penghuni rumah itu. Yang paling terlihat adalah perubahan pada Bu Ratna sendiri. Tubuhnya semakin bugar, wajahnya berseri, dan semangat hidupnya seakan kembali seperti dulu. Setiap pagi, ia sudah duduk di ruang tamu dengan buku catatan di pangkuannya, sibuk menuliskan ide-ide untuk acara yang tengah ia impikan, pernikahan Aditya dan Sari. "Aku tidak mau pesta yang biasa saja,"
ucap Bu Ratna suatu sore ketika Aditya dan Sari duduk menemaninya. Aku ingin semua orang tahu bahwa keluarga kita mampu bangkit. Bahwa cinta yang tulus lebih kuat daripada kerakusan. Aditya tersenyum lembut. Ibu, tidak perlu berlebihan. Yang penting bagi saya adalah Sari dan keluarga berkumpul bersama. Tetapi ini bukan hanya untukmu, Nak, jawab Bu Ratna sambil menepuk tangan putranya. Ini juga untuk mengenang ayahmu. Ayahmu pasti ingin melihat kita merayakan kebahagiaan, bukan meratapi luka. Sari yang duduk di samping Aditya hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Baginya, menerima cinta Aditya saja sudah merupakan anugerah besar, apalagi kini disambut dengan pesta megah. Beberapa hari kemudian, rumah Bu Ratna mulai ramai oleh para dekorator, desainer gaun, dan konsultan acara. Halaman rumah dipenuhi contoh rangkaian bunga mawar putih dan melati yang semerbak harum. Pernikahan ini akan digelar di ballroom Hotel Bintang 5, kata Bu Ratna dengan penuh semangat sambil meninjau rancangan dekorasi. Aku ingin suasananya elegan, tapi tetap hangat. Bunga harus segar, musik harus indah, dan makanan harus terbaik. Kerabat dan sahabat lama keluarga Surya mulai menerima undangan. Mereka terkejut sekaligus kagum mendengar kabar bahwa Bu Ratna akan menikahkan putranya dengan seorang perawat sederhana. Namun justru hal itu membuat banyak orang tersentuh. Kisah cinta Aditya dan Sari dianggap bukti nyata bahwa ketulusan lebih berharga daripada status sosial. Di sela-sela persiapan, Bu Ratna sering berdiri menatap foto almarhum suaminya yang tergantung di ruang tengah. Senyumnya penuh haru. Surya, kau lihat kan, putra kita akan menikah. Aku ingin hari itu kau seolah hadir di sini, tersenyum bersama kami. Dengan semangat yang semakin membara, Bu Ratna memastikan setiap detail pernikahan berjalan sempurna. Tidak ada lagi kesedihan di matanya, hanya cahaya kebahagiaan yang memancar. Hari bahagia itu semakin dekat, dan rumah besar itu kini dipenuhi bukan dengan intrik dan air mata, melainkan dengan tawa, doa, dan cinta yang tulus. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar hangat, langit biru bersih tanpa awan, seakan ikut memberkati pernikahan Aditya dan Sari. Ballroom Hotel Bintang 5 tempat acara digelar sudah dipenuhi tamu undangan sejak pagi. Deretan bunga mawar putih, melati, dan anggrek menghiasi pintu masuk, menebarkan aroma semerbak yang menenangkan hati. Bu Ratna hadir dengan kebaya indah berwarna emas lembut. Wajahnya tampak bercahaya. Sekan tahun-tahun berat yang dilewati tak pernah ada. Ia berdiri di depan, menyambut tamu satu persatu dengan senyum tulus. Semua orang memuji semangat barunya. Bu Ratna tampak jauh lebih muda sekarang, bisik seorang kerabat. Benar, kebahagiaan membuatnya semakin kuat, sahut yang lain. Di ruang rias, Sari duduk dengan hati berdebar. Gaun putih sederhana namun elegan melekat indah di tubuhnya. Air matanya tak henti menetes, bukan karena takut, melainkan karena tak pernah membayangkan hari seperti ini akan menjadi kenyataan. Ketika Aditya datang menjemputnya, ia berdiri kaku. Saya takut ini hanya mimpi, ucapnya lirih. Aditya menggenggam tangannya erat. Kalau ini mimpi, aku tidak ingin bangun selamanya. Kamu adalah nyata, Sari, dan mulai hari ini, kamu adalah keluargaku. Upacara dimulai. Musik lembut mengalun, para tamu berdiri menyambut langkah Sari yang berjalan menuju pelaminan, ditemani Bu Ratna sendiri. Tangis haru terdengar di sana-sini. Bu Ratna dengan penuh kebanggaan menyerahkan tangan Sari kepada putranya. Jagalah dia seperti kau menjaga ibumu, pesan Bu Ratna kepada Aditya dengan suara bergetar. Prosesi berjalan hikmat, janji suci terucap, cincin melingkar di jari, dan doa restu menggema di seluruh ruangan. Saat Aditya mencium kening Sari dengan lembut, tepuk tangan meriah pun pecah, disertai sorak bahagia dari semua tamu. Pesta resepsi berlangsung megah. Tamu-tamu menikmati hidangan lezat, musik orkestra mengiringi suasana, dan lantai dansa dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilaan. Namun di balik kemewahan itu, yang paling membekas adalah kehangatan keluarga. Bu Ratna duduk di kursi kehormatan, matanya tak lepas dari pasangan pengantin baru itu. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini hanya air mata bahagia. Dalam hati ia berbisik pada mendiang suaminya. Surya, lihatlah putra kita.
Ia sudah menemukan pendamping yang tulus. Aku tidak takut lagi, karena aku tahu keluarga ini akan tetap utuh dan penuh cinta. Pesta pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua hati, tapi juga penutup dari luka masa lalu. Semua tamu pulang dengan kisah yang tak akan dilupakan. Kisah tentang seorang ibu yang sempat dikhianati, tapi akhirnya melihat cinta sejati tumbuh di tengah keluarganya. Malam itu, cahaya lampu pesta seakan jadi saksi bahwa badai memang pernah datang, namun pelangi akhirnya selalu muncul. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti lembaran baru yang penuh warna bagi keluarga Bu Ratna. Rumah besar yang dahulu sempat dipenuhi pertengkaran kini dipenuhi tawa, doa, dan cinta. Bu Ratna sering tersenyum setiap kali melihat keduanya bekerja sama. Inilah yang dulu ayahmu impikan, Nak, katanya suatu sore. Usaha ini bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang keluarga. Kebahagiaan itu bertambah ketika kabar gembira datang. Sari dinyatakan hamil. Aditya langsung memeluknya erat, hampir tak percaya. Terima kasih, kamu sudah memberi aku hadiah paling berharga, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Bu Ratna yang mendengar kabar itu pun menitikkan air mata bahagia. Akhirnya, aku akan menjadi nenek. Tuhan sungguh memberi pengganti setelah semua luka yang kualami. Sejak saat itu, perhatian keluarga terpusat pada Sari. Bu Ratna bahkan ikut menyiapkan makanan sehat, ramuan tradisional, dan doa setiap malam. Kehamilan Sari bukan hanya membawa harapan baru, tapi juga menjadi simbol bahwa garis keluarga ini akan terus berlanjut dengan penuh berkah. 9 bulan kemudian, rumah sakit penuh dengan doa dan harapan. Setelah perjuangan panjang, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu menggema, membuat Aditya terisak dalam pelukan istrinya. Dia mirip kamu? Ucap Sari dengan suara lemah namun penuh senyum. Aditya menggeleng sambil menatap bayi mungil itu. Tidak, dia mirip ayah. Lihatlah matanya, begitu tajam. Ini benar-benar titipan Tuhan. Bu Ratna masuk ke ruang bersalin dengan langkah gemetar, lalu langsung mendekap cucu kecilnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Cucu kesayanganku, kau adalah penerus keluarga ini. Semoga kelak kau tumbuh dengan hati yang tulus seperti ibumu dan ketegasan seperti ayahmu. Beberapa minggu kemudian, keluarga mengadakan syukuran kelahiran. Di hadapan keluarga besar dan para kerabat, Bu Ratna dengan lantang menyatakan, mulai hari ini, cucuku adalah penerus keluarga sekaligus pewaris usaha peninggalan ayahnya. Aku percaya, kelak ia akan membawa nama keluarga ini lebih tinggi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Suasana penuh haru, semua yang hadir merasa melihat keajaiban. Keluarga yang hampir runtuh, kini bangkit dengan lebih kuat. Hari-hari setelahnya, rumah itu dipenuhi suara bayi, tawa, dan doa. Setiap kali Bu Ratna menggendong cucunya, ia selalu berbisik lembut, seakan pada mendiang suaminya. Surya, inilah jawaban doa kita. Lihatlah, keluarga kita akhirnya utuh kembali. Dan begitulah, keluarga itu melangkah ke masa depan dengan keyakinan baru, bahwa cinta, kesabaran, dan ketulusan selalu mampu menyembuhkan luka, bahkan yang paling dalam sekalipun. Waktu berlalu, musim berganti, dan keluarga Bu Ratna semakin kokoh. Luka masa lalu yang pernah hampir merobek ikatan keluarga kini telah terkubur oleh kebahagiaan. Aditya dan Sari menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta tanggung jawab besar sebagai penerus usaha keluarga. Bu Ratna sendiri menemukan kembali arti hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena setiap hari ia ditemani cucu kecilnya yang tumbuh sehat, cerdas, dan ceria. Suara tawa bayi itu memenuhi rumah, menjadi musik yang menenangkan jiwa. Bagi Bu Ratna, warisan terbesar bukanlah perusahaan megah atau harta berlimpah, melainkan cinta yang utuh. Cinta seorang ibu yang diuji oleh pengkhianatan, namun tetap memilih memaafkan dan menanamkan kasih dalam hati anak-anaknya. Ketika ia menatap Aditya, Sari, dan cucu kecilnya, hatinya selalu berbisik, inilah doa panjangku yang akhirnya dikabulkan. Aku telah melihat keluarga ini bangkit dari gelap, kembali ke terang. Usaha keluarga kini tidak hanya menjadi simbol kejayaan, tetapi juga saksi perjalanan panjang penuh luka, air mata, hingga akhirnya berakhir dengan kebahagiaan.
Dan ketika kelak generasi berikutnya tumbuh dewasa, mereka akan selalu diingatkan bahwa warisan sesungguhnya dari kakek nenek mereka adalah ketulusan hati dan kekuatan cinta. Dengan begitu, kisah Bu Ratna bukan hanya kisah tentang perjuangan seorang ibu, melainkan juga pengingat bahwa sebesar apapun badai menerpa, cahaya cinta keluarga selalu mampu membawa pulang pada kehangatan rumah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Pelita. Semoga ada cahaya kecil yang bisa kamu bawa pulang hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap bersama kami, karena setiap akhir adalah awal dari cerita baru.